Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman jamaah ahli pengajian rahimakumullah, melanjutkan dan mengulang bahasan kita, yaitu mengenai waktu-waktu salat. Ada beberapa waktu salat yang ditetapkan selain salat yang 5 waktu. Pertama, mengenai waktu salat Jumat. Salat Jumat ini merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 4 kelompok yang dikecualikan, yaitu wanita, orang yang sakit, anak-anak, dan hamba sahaya. Ini tidak kena kewajiban. Selain dari itu, semuanya kena kewajiban ibadah Jumat. Nah, kapan waktu ibadah Jumat itu? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, qala Anas bin Malikin, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallil jumu'atah, beliau melakukan salat Jumat, hina tamilus syamsu, ketika tergelincir matahari. Jadi matahari sudah bergeser ke sebelah barat pas waktu duhur. Jadi nanti melihatnya bukan melihat jam. Kalau di kita kadang-kadang ukurannya jam 12, padahal sekarang duhur sudah 11.45, kekeh nuan jam 12. Atau datang ke masjid ya tareh bubar gitu. Alhamdulillah cenah rada engal ayeuna mah, lain engal telat begitu ya. Ada lagi yang mungkin ketiduran gitu, pas bangun langsung mendengar qomat, itu aliran naon deui wae cenah. Teu aya khutbah, teu aya naon, jual salat berjamaah, lain aliran naon ente kasarean. Nah begitu ya, macam-macam. Nah ini waktunya itu yusallil jumu'ata, Nabi melaksanakan salat Jumat hina tamilus syamsu, ketika matahari sudah tergelincir ke sebelah barat. Nah itu waktu awal Jumat. Artinya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum tiba waktu duhur, sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat waktunya. Jadi sama dengan waktu duhur. Oleh karena itu dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Imam Sayyid Sabiq, zahabal jumhur itu mayoritas
kebanyakan minas sahabati wat tabi'in, dari para sahabat dan tabi'in berpendapat ila anna waqtal jumu'ati, bahwasanya waktu Jumat itu huwa waktu duhri limailin, adalah waktu duhur limailin, karena matahari sudah tergelincir ke sebelah barat. Kapan akhir waktunya? Ya sama, akhir waktu duhur. Sampaikan kemarin ada wacana supaya Jumat ini disip, gitu ya, sip out pertama, sip kedua. Ya tentu tidak jadi masalah, tentu tidak jadi masalah begitu. Kalau memang betul-betul diperlukan, cuman kan perlu pengaturan yang sangat tepat. Ieu teh rek nentukeun sif kahiji sif kadua teh saha. Sampai nanti diusulkan berdasarkan nomor HP. Ganjil genap, ganjil sif pertama dari jam 12 sampai jam 1, genap sif kedua dari jam 2 sampai jam 3. Kumaha teu boga HP teu jumaahan. Nah, itu kan jadi namahan teu jumaahan teh. Kelompok yang kelima yang tidak punya HP. Nah, cuman kelihatannya ini belum terlalu mendesak. Jadi masih cukup pada waktu yang pertama, yaitu hina tamil syamsu, ketika matahari tergelincir ke sebelah barat. Di sanalah waktu duhur, dan awal waktu itu memang lebih utama daripada akhir waktu. Jadi para sahabat, para tabi'in semuanya bersepakat anna waqtal jumu'ati huwa waktu duhri, bahwa waktu Jumat adalah waktu duhur. Kemudian selanjutnya yang ditentukan waktunya itu adalah waktu sholat tahajud dan sholat witir. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, an Kharijah qala, dari sahabat yang bernama Kharijah, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad amadakumullahu bisolatin, Allah subhanahu wa ta'ala sungguh akan membantu, amada, memperbanyak ibadah, bisolatin, dengan sholat. Jadi pahala semakin banyak, kemudian nanti amal semakin diringankan. Malamnya ibadah, siangnya kebaikan akan diraih. Hiya khairun lakum min humrin na'am, yaitu dengan satu sholat, yang sholat itu lebih baik daripada kamu, min humrin na'am, dibanding memiliki unta yang berwarna merah. Jadi unta merah itu lambang materi, lambang kekayaan. Karena biasanya orang yang punya humrun na'am, unta merah itu punya gengsi tersendiri, tidak sembarangan. Jadi kendaraan yang mewah, mahal, cepat, langka yang memilikinya. Nah, si sholat itu khairun lakum
min humrin na'am, lebih baik nilainya dibanding unta yang berwarna merah. Kulna, kata para sahabat, kami bertanya, wa mahiya ya Rasulullah, salat apakah itu wahai Rasulullah? Demikian hebatnya, yang dengan salat itu amal akan semakin banyak, pahala berlipat ganda, kebaikan dimudahkan, dan nilainya lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Qala, kata Nabi, al-witru, salat witir. Nah, nanti penamaan ini bergantung pada penyebutan makna. Jadi salatnya satu, cuman diberi nama bermacam-macam karena ada makna-makna tertentu. Salat ini dinamakan salatul lail, salat malam, karena memang waktunya di malam hari. Begitu. Kemudian salat ini juga dinamakan salat tahajud, karena memang tarkul hujud. Tarkul hujud itu meninggalkan tidur atau bangun dari tidur. Itu biasanya di akhir malam, tidur dulu baru bangun. Nah, itu namanya tahajud. Salat ini dinamakan witir karena memang jumlahnya ganjil, witir 11 rakaat. Salat ini dinamakan qiyamul Ramadan kalau dilakukan di bulan Ramadan. Salat ini juga suka dinamakan salat taraweh karena memang bacaannya panjang-panjang. Itu disebut tarawih itu dari kata roha, tarwihat, nyantai, nyase gitu. Ya kalau di kita tarawih itu tinggal nama, ongkoh tarawih tapi ngebut, gitu. Ya tidak jadi masalah kalau memang kemampuannya seperti itu. Jika mobil mios tapi mogok, kan mios teh angkat, tapi nah cicing wae mogok, keun we ngaranna ge mios. Nah, ini penamaan ini begitu disebut witir karena memang jumlahnya ganjil. Nah, nanti jangan salah paham dengan nama. Harus membedakan, ada witir, ada ngawitiran, ada sholat ganjil, ada mengganjilkan. Apa itu ngawitiran, mengganjilkan? Kalau khawatir waktunya sudah habis, udah sampai jam 4. Nah, sekarang subuh 4:25 misalnya, baru 2 rakaat. Begitu. Muadzin sudah terdengar ngoprek pengeras suara, maka kata Nabi fa'autir, witirah. Begitu. Jadi bukan sengaja sholat 3 rakaat, bukan. Sholat kan 11 rakaat, cuman khawatir datang subuh itu kan sudah habis sampai sholat subuh, maka cepat-cepat kata Nabi fa'autir biwahidatin, witirah, ganjilkan dengan 1 rakaat. Makanya kalau sholat di akhir malam, Rasul menganjurkan sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Formasinya karena khawatir subuh datang. 2 rakaat, masih ada waktu 2 rakaat. Nah, kemudian muadzin terdengar akan azan, maka fa'autir wa in hibtas subha, gitu kata Nabi. Apabila khawatir datang waktu subuh, fa'autir, maka witiran. Karena yang paling penting itu ganjil, tidak genap.
Nah oleh karena itu kan ada dua sahabat, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Kalau Abu Bakar itu sebelum tidur suka sholat witirnya terlebih dahulu, mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, begitu tidur saja. Kenapa? Sebab nanti kalau ketiduran, kesiangan, pas siang pas bangun sudah subuh, nah dia sudah melakukan yang witirnya, yang ganjilnya. Nah kata Nabi, Abu Bakar itu hati-hati. Beda dengan Umar. Kalau Umar itu tidak, justru yang genapnya. Yang genapnya dulu 2, 4, 6, begitu. Lalu tidur. Nanti saja witirnya bangun tidur. Karena yang paling utama itu di akhir malam. Umar lamun kasarean, moal. Saya mulai hudang, nah itu Umar itu tegas. Jadi dua sahabat yang punya karakter yang berbeda. Abu Bakar mah hati-hati, bisi, ketiduran, saya sudah sholat witir, kan sudah enak. Umar mah mau ketiduran, saya mau bangun, nah itu tegas, begitu. Nah kita pun bisa, Pak. Niatkan saja dalam hati, jam 3 rek hudang, jadi insya Allah bangun. Ngangger masalahna geus bangun rek naon. Geus bangun teh goler deui sare deui, da niatna ge rek hudang unggul. Gitu. Ini jam 3 rek salat, tak kitu atuh niatna. Jam 3 rek hudang, goler deui we. Begitu ya. Jadi kalau sudah diniatkan dalam hati, ini itu seperti ada yang membangunkan. Ya pun begitu. Kalau ada acara keluar kota, biasanya pengajian jam 6. Nah, itu dari Bandung harus jam 3. Itu jam 3 itu sudah telat. Begitu. Niatan bangun jam 2 setengah 3 itu alhamdulillah. Begitu. Jeung mah aya alarm deh itu lah. Begitu. Jadi niat yang bulat, nah itu bisa menjadi penggugah. Tak Umar mah gitu tegas. Jadi ada dua karakter yang berbeda. Abu Bakar mah hati-hati, bisi. Nah, itu. Umar moal. Saya mau rek hudang. Umar saya namun kaburangan, moal rek hudang. Al-witru kata Nabi, yaitu sholat witir bima baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Nah ini waktunya. Kapan waktu sholat witir itu? Yaitu antara isya sampai sholat fajar, sampai sholat subuh. Itu waktunya sangat panjang. Rek dicicil seperti Abu Bakar, Umar, silakan. Mau nanti saja di akhir malam itu lebih utama. Nah, karena di sini ada hadis waktu yang paling utama untuk sholat malam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna azza wa jalla, Allah Rabb azza wa jalla yang maha gagah, yang maha mulia, itu yanzilu turun kulla lailatin ila sama'i dunya, setiap malam itu ke langit dunia. Sampai ada yang membantah hadis ya, kumaha turunan teh nya nu kateuing atuh da ieu mah urusan gaib. Sampai yang namanya langit pun itu kan sampai sekarang manusia belum bisa menemukan. Ini disebut langit teh naon, ada yang menyebut planet, ada yang menyebut apa. Bakat ku bingung cek urang Arab, ma pauqona fahuwas sama.
Pokoknya mah luhurun sirah eta langit saja. Mereka cek urang Sunda mah tak palapon oge disebut langit. Nah, la teh lain, langit, lain langit. Langit. Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila samai dunya. Nah, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Dunia itu kan rendah. Paling atas itu langit ketujuh, Baitul Ma'mur. Yang di sanalah nanti ada yang disebut Lauhul Mahfud, catatan-catatan manusia. Sampai besok yang akan terjadi itu sekarang sudah tertulis. Tadi langit ketujuh gitu. Sampai si setan-setan pun mencuri-curi pendengaran. Jadi didedengekeun isuk teh bakal kajadian nanti disampaikan ke kahin-kahin, dukun-dukun dari golongan manusia. Nah, cuman sebelum pendengaran itu sampai jelas, terburu dihujani oleh panah-panah api. Atuh kalalaku. Jadi pendengarannya itu tidak jelas. Matak dikarewaskeun ka dukun teu jelas deui wae. Ku dukun diomongkeun begitu jelas. Dan memang teu dituna samar-samar. Oleh karena itu yang namanya paranormal mun ngomong tara jelas gitu. Nah, Allah turun setiap malam ke langit dunia hatta yabqa sulusul lailil akhir, sampai ketika masih tersisa sepertiga malam akhir. Jadi malam itu dibagi tiga. Ada sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir. Sekitar pukul 2 sampai pukul 4 subuh di jam 2 kaditu. Nah, itu waktu yang paling utama. Fayaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabahnya. Nah, ini namanya saatun ijabah, saat-saat diijabahnya doa. Malah kan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan 7 kelompok nanti yang akan diberi perlindungan pada hari kiamat. Di antaranya orang yang istighfar kepada Allah di malam hari kholian sendirian. Jadi dia berdoa, dia beristighfar. Papadot ainahu, sampai berlinang air mata. Karena ingat dosa dan kesalahannya. Sorangan itu kada seueur gitu. Karena dalam hadisnya pun kholian. Jadi boleh tidak ketika berdoa menangis, ya tidak jadi masalah, asal jelas we. Asal jelas begitu menangisnya itu karena apa? Ingat dosa, kesalahan. Hari ieu mah hari ceurik pangtarikna gitu. Kunaon cenah bah ceurik kada batur ge careurik gitu. Yang kalau ada penyebabnya itu tidak dipersalahkan karena diperbolehkan. Papadot ainahu, sampai berlinang air mata. Mayad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabahnya. Mayas'ani fa'utiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Karena ngadoa diijabah, minta pasti diberi. Mayyastaghfirani fa'ughfirolahu. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Nah, itu waktu yang paling utama. Jadi walaupun waktunya luas dari isya sampai subuh, nah
ada waktu yang paling utama, dan ini termasuk saatul ijabah, saat-saat diijabahnya doa. Jadi banyak sekali. Kalau makanul ijabah itu kan terbatas di tempat haji dan umroh. 1 di Arafah, 2 di Jamarat, tempat lempar jumrah, dan yang ketiga di Safa dan Marwah. Cuman 3 tempat, begitu kan. Kalau makanul ijabah, tapi kalau saatul ijabah itu lebih banyak lagi. Nah, diantaranya adalah sepertiga malam terakhir. Cuma nanti dikembalikan kepada insanul ijabah. Jadi bukan hanya waktunya yang utama, bukan hanya tempatnya yang utama, tapi yang paling penting adalah manusianya itu sendiri yang layak, pantas oleh Allah diijabah, diampuni, dan diberi segala permohonannya. Kemudian selanjutnya waktu sholat duha. Nah, ini nanti ada yang namanya sunnah itu begitu. Jadi ada yang oleh Nabi dirutinkan seperti sholat rawatib begitu. Kalau tidak safar, beliau tidak pernah meninggalkan, yaitu qabla duhur bisa 2 atau 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qabla subuh 2 rakaat. Nah, itu namanya rawatib. Tidak pernah ditinggalkan kecuali pada waktu safar. Itu pun qabla subuh tetap dilakukan walaupun pada waktu safar. Sampai nanti ada hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalamun arapal mah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dibanding dunia dan seisinya. Nanaonan alam dunia teh dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Makanya harus diberi diberi jatah lebih lah waktunya. Jadi ulah nepi ka hanas geus rurusuhan di imah gitu. Ya sok ditunggu diberi jatah lebih ya. Tentu yang kira-kira memang biasa ke masjid. Kayak tungguan heula si bapak anu biasa rajin, ayeuna rada telat, nah itu boleh. Begitu. Ya kalau sudah hadir semua, nah itu baru di komat, itu diberi jeda waktu. Tapi susah kalau semua ingin ditunggu, tungguan heula bapak si anu, duka datang, duka moal, itu kan susah. Jadi kalau sekira-kiranya ada waktu, nah sholat rawatib itu diberi waktu. Berbeda dengan sholat duha. Sholat duha pun sunnah, tapi oleh Nabi jarang dilakukan. Sampai Aisyah mengatakan Nabi hanya melakukan sholat duha itu idza jaa min maghribihi, setelah pulang dari bepergian, saking jarangnya. Nah, iya. Jadi aya nu sunatna teh rutin, aya nu sunnahna teh jarang. Itu kenikmatan keur mah jarang, sunnah gitu. Jadi sunatna teh justru jarangnya. Jadi tidak usah tiap hari untuk bapak-bapak. Nah, nanti ada ibu-ibu biasa melaksanakan, karena memang kelihatannya waktu duha ini kan waktunya beraktivitas. Makanya Nabi SAW mencontohkan itu tidak diterus-meneruskan, tidak didawamkan seperti sholat rawatib. Kapan waktunya? An Zaid bin Arqamah
dari Zaid bin Arqam, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada penduduk Quba, satu tempat sebelum Madinah. Jadi ketika beliau hijrah sebelum ke Madinah, singgah dulu di satu tempat yang namanya Quba. Nah sekarang itu kan diabadikan ada satu masjid yang namanya Masjid Quba. Rasul itu kalau datang ke Masjid Quba suka sholat 2 rakaat di sana. Nah bagi para penziarah nanti ketika ibadah haji atau umroh, ketika rihlah ma'alim, nah diantaranya kita melihat Masjid Quba. Nah orang-orang di sana yusholluna duha, sedang melaksanakan sholat duha. Beliau bersabda, sholatul awwabin. Sholat duha itu adalah sholatul awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Kapan waktunya? Iza Ramadotil fisoli minad duha, ketika Ramadotil fisol, anak-anak unta Ramadot tuh merasa kepanasan minad duha karena terbakar waktu duha. Jadi ketika matahari sudah agak naik sampai anak unta jejeretean begitu, jadi merasa kepanasan. Itu cenapun aki mah jam 11 oke moyan mah kuat teh eta mah atuh aki anta. Beda anak onta jeung aki anta. Begitu harus dibedakan. Jadi sekitar jam 8 jam 9 begitu. Kalau sekarang kan pagi-pagi pun sudah panas. Nama anak onta jejeretean. Begitu. Nah, itu waktunya. Waktu sholat duha. Nah, awal waktu duha itu suka dinamakan isyraq. Makanya ada yang dinamakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu awal waktu duha. Begitu matahari sudah naik, langsung sholat duha, itu namanya sholat isyraq. Kemudian selanjutnya waktu sholat id. Nah ada 2. Idul Fitri itu oleh Nabi sengaja agak disiangkan karena memang ada waktu pembagian zakat fitrah, memberi waktu kepada amilin supaya beres membagikan, maka sholatnya agak siang. Kalau Idul Adha agak pagi karena setelah sholat ada pekerjaan, yaitu menyembelih sembelihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bina yaumal fitri, beliau mengimami kami sholat Idul Fitri, wasamsu ala qaidi romhain, matahari seukuran 2 tumbak, sekitar 5:30 sampai jam 7 kalau sekarang. Wadduha ala qadri romhin, sedangkan sholat duha seukuran 1 tombak, jam 6 atau 6:30, jadi lebih pagi. Yang terakhir sholat intidor. Nah jadi orang yang paling dulu masuk ke masjid pada hari Jumat, ada yang namanya sholat intidor, sholat menunggu imam naik mimbar. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mani tasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, fasalla sum'atal jumu'ata, kemudian datang ke tempat Jumat, fasalla ala maqdirolahu, salat semampunya. Jadi 2 rakaat, masih ada 2 rakaat, kalau capek ya sudah, dia masih kuat lagi 2 rakaat lagi begitu. Suma'an sota, kemudian diam. Jadi tidak boleh berbicara, menegur pun kan tidak boleh.
hatta yafrugol imamu min khutbatihi, sampai imam beres dari khutbahnya. Summa yusolli ma'ahu, kemudian sholat bersama imam. Gupirolahu ma bainahu wa baina jumu'atil ukhra, akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat yang lain. Wa fadlu salasati ayamin, malah ditambah 3 hari. Jadi 7 tambah 3, 10 hari dia dapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan-bahasan berikutnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.